Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayulia Priyanti dengan NIM D1A021375. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Administrasi Negara atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video singkat mengenai bagaimana e-budgeting meminimalisir terjadinya korupsi dalam sistem pemerintahan dan bagaimana menurut kita jika Perda APBD disahkan dengan peraturan gubernur. Sebelum masuk ke materinya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu e-budgeting. E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik melalui penggunaannya di sektor pemerintahan yang diharapkan mampu memproteksi pelaksanaan penganggaran di Indonesia. Baik, e-budgeting di sini berperan penting dalam pemberantasan korupsi. E-budgeting yang diawasi langsung oleh masyarakat dapat membuat pemerintahan pusat maupun daerah lebih fokus dalam mengelola keuangan. Sistem tersebut merupakan bagian dari e-government yang mendukung keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan. Semua proses dapat diakses secara terbuka karena dilakukan secara online. Dalam penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi itu sendiri, yaitu masyarakat memiliki peran penting untuk memaksimalkan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi. Lalu masyarakat dapat melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan hingga pelaksanaannya. Dengan begitu, perubahan hingga pengelembungan dan korupsi anggaran dapat diminimalisir. Proses anggaran menjadi lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi oknum tertentu. Baik, korupsi sendiri dapat terjadi karena adanya monopoli kekuasaan di pemerintah yang berbanding terbalik dengan rendahnya tingkat akuntabilitas. Monopoli kekuasaan dan diskresi yang besar dalam mengambil keputusan membuat penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Jika ditambah dengan rendahnya akuntabilitas masyarakat, maka korupsi lebih mudah dilakukan. Akuntabilitas yang rendah terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Baik, untuk soal yang kedua, yaitu bagaimana menurut kalian jika Perda APBD disahkan dengan peraturan gubernur? Baik, menurut saya di sini itu tidak bisa karena itu menyalahi aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda itu dibuat oleh kepala daerah bersama DPRD. Jika hanya disahkan dengan Pergub akan terjadi abuse of power atau otoritarianisme. Aspirasi yang dibawa oleh DPRD yang berasal dari rakyat akan susah terrealisasi hanya karena dengan peraturan gubernur itu sendiri. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.